Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan puja dan puji kepada Allah yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di kajian perdana selepas Idul Fitri, cukup lama kita kembali bisa bertemu, mudah-mudahan dalam ketaatan dan ketakwaan serta menambah keimanan kepadanya, amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi bukti kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberi. Tentu harapan kita kepadanya seperti yang dijanjikannya, setiap nikmat yang disyukuri melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis kita senantiasa ramai dengan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena salawat itu berbuah kebaikan insyaallah di saat bertemu di padang mahsyar dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kita dihisab, mudah-mudahan kita orang yang paling berbahagia mendapatkan darinya syafaat. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, ini kaji kita berat kayaknya. Kita ganti kitab aja lah ya. Tapi kalau udah biasa yang pekul yang berat-berat ini, nanti yang lain terasa ringan. Yang biasa bawa yang ringan-ringan, nanti bawa yang berat payah itu. Nah, tapi tak apa, kita tinggal dulu yang berat sedikit atau sekejap, nanti bawa yang ringan, atau diselang-seling sajalah. Perlu pula rehat-rehat sedikit akal kita, otak kita. Enggak, sebenarnya tidak berat. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, setelah kita mulai bersama Imam Asy-Syafi'i kemarin tentang al-ilmu, ini adalah asas daripada ilmu al-hadis, usulul hadis, dan ilmu usul al-fiqh. Apa itu ilmu? Ilmu, sebagian orang mendefinisikannya adalah
al-ikhbaru anis syai'i ala waqi'ih, yaitu memberitahukan sesuatu atau mengenali sesuatu sesuai dengan kenyataan aslinya, sesuai fakta dan datanya. Itulah al-ilmu. Ada yang mengatakan adalah al-ilmu ma'rifatus syai' ma'rifatan jazimah, yaitu mengenali sesuatu dengan pengenalan yang pasti. Kayaknya sama juga tadi ya, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Fi muqabalati adh-dhann, yaitu lawan daripada atau lebih daripada adh-dhann, karena dhann itu sangkaan, dia tidak seperti al-ilm. Ada yang mengatakan al-ilmu idrakus syai'i ala haqiqatihi, yaitu mengenali, mengetahui, menguasai sesuatu sesuai hakikatnya. Ada pula ulama yang mengatakan al-ilmu itu adalah ma'rifatul wahyi, yaitu mengenali wahyu. Jadi yang ilmu yang sesungguhnya itu adalah wahyu, selainnya adalah dhann. Dan ini yang didukung oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, bahwa ilmu itu adalah wahyu, adalah wahyu. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang misalnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi ulul ilmi adalah orang-orang yang diberikan wahyu, ilmu berupa wahyu, yaitu para nabi dan para pewarisnya, yaitu para ulama. Nah, kemudian wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Orang-orang yang diberikan ilmu, artinya diberikan wahyu, mengatakan, hai celakanya kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tidak ikhtilaf, orang-orang yang sesat-sesat itu tidak ikhtilaf kecuali setelah datang kepadanya al-ilmu, yakni al-wahyu. Jadi kadang wahyu itu memang ilmu yang diwariskan Nabi itu memang kadang-kadang membuat orang ikhtilaf, yang menerima dengan yang menolak, pasti ada terjadi ikhtilaf. Jadi jangan bilang kalau sudah belajar Islam hilang khilaf, enggak, justru kadang banyak khilaf. Jadi ini ngaji sama orang tuh bikin khilaf terus, iya memang, karena memang yang menerima ilmu mereka akan sepakat, tapi yang menolak akan menjadi khilaf. Yang menolak ini ada yang menolak secara totalitas, itu orang kafir, tapi ada yang menolak secara parsial, artinya bersyarat, kalau sesuai otak saya terima, kalau tak sesuai akal saya tolak. Tidak ada yang nolak Ustaz, tidak, maknanya ditolaknya makna asli lalu dipasangkan makna yang tidak asli. Akhirnya apa? Yang disampaikan Allah dan Rasul lain, yang diyakininya lain, yang disampaikan Allah dan Rasulnya lain, yang dikerjakannya lain pula. Akhirnya kan sama dengan menolak. Allah katakan, Rasul sebutkan begini, lalu katanya oh enggak mungkin begini, berarti sama saja mengatakan Allah dan Rasul tak pandai menjelaskan agama ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Akhirnya mereka mencari makna yang lain. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemarin sudah menyebutkan pembagian atau dua pembagian ilmu. Ilmu yang pertama yaitu ilmu amatinas,
ilmu yang semua orang mengetahuinya, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Semisal salat 5 waktu, ada umat Islam yang tidak tahu salat 5 waktu? Ada juga di sini. Ya Allah, semua umat Islam tahu bahwa salat 5 waktu itu wajib. Atau kalau orang bersyahadat masuk Islam sebagai rukun pertama, semua orang tahu. Buktinya asal ada orang masuk Islam pasti disyahadatkan. Bahkan kalau ada yang melakukan Islam kita disuruh mengulang syahadat. Makanya tuan-tuan ketika menikah oleh Pak UAR kan suruh syahadat lagi ya, iya kan? Saya enggak, saya enggak lah Ustaz. Atau suruh syahadat lagi. Iya, kalau saya enggak suruhnya lagi karena dia ragu. Kenapa Pak KUA ragu sekarang? Mohon maaf, banyak umat Islam, atau katakanlah mungkin hari ini kebanyakan umat Islam tak solat sahih. Dan Pak KUA mungkin tahu dia, penghulu tahu dia bahwa meninggalkan salat hukumnya khilaf, bilang khilaf. Iya, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan sama aja ya. Ada yang mengatakan murtad, mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir tapi dosa besar. Makanya jangan, dulu saya agak tidak suka yang dilakukan, tapi setelah saya pikir juga ada alasan yang rupanya ada alasan syar'i, walaupun mereka tak ucapkan itu. Saya mengistighfar sendiri aja, mungkin wallahu alam. Dan kenapa diajak kita istighfar dulu? Karena rata-rata banyak bikin dosa. Banyak dosa besarnya. Apa dosa besar yang sering dilakukan? Berbohong. Saya sudah coba tes orang-orang ini, siapa di antara tuan-tuan yang tak pernah bohong selama hidupnya? Kita jalankan tes ini di sini. Yang tak pernah bohong selama hidupnya tunjuk tangan. Kayaknya susah untuk tunjuk tangan. Sebab yang tunjuk tangan nanti bohong lagi. Allah musta'an. Jadi kalau itu kaum muslimin dan muslimat, jadi disuruhnya kita astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba apa? Karena mereka hati-hati barangkali jangan sampai menikahkan orang yang sudah hilang syahadatnya, maka mereka ulang kembali syahadat itu. Minimal waktu menikah itu sudah sah Islamnya. Bukan karena mereka meragukan, cuma karena itu, karena terlalu banyak orang meninggalkan kewajiban salat itu. Allah musta'an. Atau kebanyakan terlalu banyak orang yang berbuat dosa besar, kadang terang-terangan pula. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya, kadang-kadang dengan bangga pula dia buat dosa itu. Ustaz, anak nanya antum, orang yang isbal salatnya, dosa kecil dosa besar? Antum mau bilang dosa besar karena sudah bisa ndak isbal ya. Kalau ada yang isbal tuh marah sama antum. Nah, kira-kira dosa besar ndak isbal itu? Dosa besar. Tapi banyak orang dengan bangga mengatakan, saya tidak sombong, maka saya isbal saja. Memang Nabi dulu tidak isbal karena takut sombong dia. Nabi yang terpelihara dia sombong. Tapi subhanallah, mereka menganggap itu suatu kelakuan. Dia lupa bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran. Bukan hanya perasaan saya bahwa saya ini ujub, enggak. Adalah al-kibru, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang hak dan merendahkan orang. Ya, menolak yang hak, bahwa haknya mata kaki laki-laki itu diperlihatkan, bahwa haknya dalil perintah Allah dan Rasul itu dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Lalu ini ditolak dengan alasan saya tidak sombong.
Nasallallahu assalamata wal afiyah. Jadi kadang-kadang orang ya dengan sengaja melakukan dosa, tapi mudah-mudahan karena dia berijtihad, mudah-mudahan tidak berdoa. Kita doakan aja, mudah Allah ampuni. Tapi jelas-jelas itu adalah ijtihad yang keliru. Ya. Karena apa? Diancam dengan yang lebih dahsyat dari sekedar ancaman neraka, yaitu Allah tidak memperhatikan salat orang yang isbal. Allah berpaling dari orang yang salat dalam keadaan isbal. Itu lebih menyakitkan itu Syekh, daripada hanya sekedar diancam masuk neraka. Nasallallahu alaihi wal hidayah. Baiklah kaum muslimin. Ini yang ilmu seperti ini mutawatir. Yaitu salat 5 waktu sampai pada kita mutawatir. Tidak ada syak dan ragu lagi dalam hati dan sanubari satu orang muslim dan muslimah. Itu bagian yang pertama, dan yang seperti ini semua umat Islam wajib mengetahuinya dan tidak boleh tidak tahu. Karena apa? Karena sampai dengan jalan yang ramai. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang datang pada seorang mukmin ya kadang-kadang baginya wajib, kadang-kadang baginya tidak wajib. Kadang-kadang baginya wajib, kadang-kadang tidak wajib. Misalnya ilmu tentang perniagaan, atau ilmu tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan jenazah. Apakah semua wajib mengetahuinya? Tidak wajib semuanya kan? Karena ini kewajiban gugur bila dilaksanakan oleh sebagian. Dan yang seperti ini bila dilaksanakan oleh sebagian maka gugur ilmu tentang itu. Sebenarnya ada bagian yang ketiga lagi yang akan disebutkan oleh beliau, yaitu qala. Nah, ketika disebutkannya bagian yang kedua, yaitu masalah yang tidak ada hukumnya secara nas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kadang-kadang datang dalam berita maknanya atau riwayat hadis-hadis tapi mengandung multi tafsir atau multi interpretasi, atau mungkin ditakwilkan maknanya. Maka yang seperti ini diketahui dengan cara kadang-kadang dengan menggunakan qiyas. Dengan menggunakan qiyas seperti yang akan dibahas oleh beliau di penghujung kitab ini. Karena beliau di kitab ini membahas dalil-dalil syar'i. Sudah berapa dalil yang beliau bahas? Memberat juga nampaknya. Sudah 2 kan? Al-Quran, As-Sunnah. Sudah sampai ke ijma'? Belum kan? Belum ijma' kan? Nah, jadi Al-Quran, As-Sunnah. Rupanya dah lama kita ngaji belum? Jadi beliau membahas tentang dalil syar'i dan bagaimana memanfaatkan dalil-dalil itu. Dari awal sudah, pertama dia kan bahas tentang Al-Quran, sah. Yang kedua dia bahas tentang As-Sunnah. Dan yang ketiga nanti tentang Al-Ijma', dan terakhir nanti tentang Al-Qiyas. Nah, dan ilmu ini gunanya adalah untuk memahami, menggunakan, memanfaatkan, mempraktekkan, aplikasikan dalil-dalil yang ada dalam keempat dalil tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qala, sebenarnya berkata, faya'du hadza ayyakuna wajiban wujubal ilmi qablahu aw mawdu'an 'anil nasi ilmuhu hatta yakuna man alimahu muntafilan. Naam, wa man taraka ilmahu ghaira athimin bitarkihi aw min wajhin thalithin fatujidunahu khabaran aw qiyasan. Nah, lebih dari ini, apakah ini wajib
artinya lebih dari yang dua tadi. Lebih dari yang dua tadi, ilmu pertama diketahui secara semuanya, menyeluruh tahu. Yang kedua adalah ilmu yang sebagian cabang-cabang kewajiban atau hukum-hukum agama yang dikhususkan dari sebagian hukum dalam yang tidak secara nas langsung dipahami di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kalau yang ini, apakah yang ini atau lebih dari ini? Fayadu hadza, di atas ini, ayakuna wajiban wujubal ilmi qablahu, apakah juga wajib diketahui seperti wajibnya ilmu yang sebelum ini, yaitu ilmu fardu kifayah dan fardu ain sebelumnya. Au mawdu'an 'anin nasi ilmuhu, atau di atas itu tidak diwajibkan bagi manusia, yakni kaum muslimin, untuk mengetahuinya, hatta yakuna man alimahu muntafilan, sehingga yang mempelajarinya, yang mengetahuinya sifatnya hanya kelebihan, sifatnya hanya kelebihan yang Allah berikan kepadanya, artinya tidak wajib dituntut bagi dia. Wa man taraka ilmuhu ghaira athimin bitarkihi, dan yang tidak mempelajarinya tidak berdosa meninggalkan mempelajarinya. Au min wajhin thalith, atau masuk dari sisi yang ketiga, fatujidinahu khabaran au qiyasan, sehingga kamu mengatakannya, mengadakannya dari khabar, artinya dari hadis, au qiyasan, atau istinbat dari qiyas, yaitu menjadikan dalil hukum farak berdasarkan dalil al-asl, artinya sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat dibandingkan dengan sesuatu yang ada dalilnya dalam syariat, itu namanya qiyas. Sekarang juga contoh lah ya, contoh yang halal atau yang haram? Yang halal lah ya, contoh yang halal. Nah, contoh yang halal misalnya ya yang biasa lah, beras ada enggak di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa dia haram dimakan? Kok pada marah sih? Beras haram dimakan? Tidak ada dong, ada Al-Quran? Tidak ada ya. Terus halal? Halal? Serius nih? Hah? Halal. Kenapa halal? Lah banyak. Halal Ustaz, karena dar banyak habis. Kenapa halal? Ah? Woi, kenapa halal? Hah? Kan tidak ada. Saya beli beras mundam, ada beras mundam? Iya. Mahal atau murah? Mahal ya, paling mahal. Dengan beras siam, ada beras siam? Nggak tahu juga. Itu beras jatah dulu. Plus apa namanya? Beras jatah dulu. Beras kalau sekarang beras bulog ya, beras bulog. Tentu mundam 1 liter lebih mahal dari beras bulog 2 liter, sah? Lalu saya beli beras haji, berasnya beras bulog, saya berasnya mundam. Jangan sedih dulu, kan hanya contoh aja. Nah baliklah, beliau, saya punya beras bulog, kan dosen ini, jadi beras bulog. Nah, dia beras mundam. Karena saya ingin makan yang lebih bagus, saya bilang sama Pak Haji, Bang, kita tukeran ya, barter. Beras abang 1 liter, beras saya 2 liter. Haram apa halal? Haram apa halal? Hah? Haram apa halal? Nah, terjadi khilaf. Makanya perlu belajar ilmu ini nampaknya. Nah, dia punya motor moge, saya punya motor ya apa misalnya NMAX lah ya, biar tidak jauh sekali ya. Saya punya NMAX 5, dia punya moge 1. Saya ganti NMAX 5 dengan moge 1. Halal apa haram? Halal. Terus beras tadi?
Wa ahsant, barakallahu fiik. Ini nanti dikasih sesuatu setelah pulang. Kau muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi motor dibeli dengan walaupun tidak sama jumlahnya halal. Kenapa? Karena tidak ada illah yang mengharamkannya. Sedangkan beras tidak boleh dijual walaupun jenisnya berbeda, harganya berbeda. Kalau beras sama beras tak boleh berlebih, harus satu liter. Jelas? Kenapa? Karena Nabi melarang gandum dijual 1 kail dengan 2 kail. Apa ilatnya? Karena ini makanan pokok yang bisa disimpan lama. Beras sama enggak? Makanan pokok dan bisa disimpan lama. Walaupun nyatanya sepekan dah habis kan. Tapi bisa disimpan lama. Oleh sebab itu beras termasuk makilun. Termasuk yang ditakar dan disimpan lama. Oleh sebab itu semua makanan pokok yang ditakar maka dia masuk dalam benda-benda yang berlaku padanya riba. Jelas? Nah, kalau saya beli mobil Syekh Abu Ammar, mobilnya apa misalnya? Mercedes. Nah, Mercedes. Saya beli dengan 2 Innova tambah 5 NMAX tadi. Boleh nggak? Boleh. Karena mobil tidak ditakar dan juga tidak ditimbang. Sah? Tidak disukat, tidak ditimbang. Maka boleh melakukan jual beli dengan lebih. Boleh jual beli dengan lebih. Jelas? Ini yang dimaksud dengan qiyas. Nah. Jadi kalau bisa antum sebutkan kepada kami jenis yang kelima ini berdasarkan khabar atau berdasarkan qiyas. Artinya apa? Tenanya sama-sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah meyakini adanya dalil syar'i yaitu qiyas. Nah, atau khabar. Nah, lalu kata Imam Syafi'i ketika ditanya lebih dari 2 jenis ilmu tadi. Ilmu yang pertama semua orang tahu, ilmu yang kedua sebagian orang tahu, sebagian tidak. Yang ketiga ini gimana? Lebih dari keduanya? Faqultu lahu bal huwa min wajhin thalith. Dia itu masuk dari sisi yang ketiga, artinya jenis yang ketiga. Qala fasibhu wazkuril hujjata fihi ma yalzamu wa man yalzam wa amman yasqut. Oleh itu jelaskan kepadaku dan jangan lupa sebutkan hujjah dalilnya. Ma yalzamu minhu, apa yang mengikat daripadanya dan siapa yang terikat dengannya dan siapa yang gugur kewajiban itu daripadanya. Faqultu lahu hadhihi darajatun minal ilmi laysa tablughuha al-ammah wa lam yukallafha kullul khassah. Ini adalah satu derajat dari ilmu, tidak semua orang, lam tablughul ammah, tidak semua orang, maksudnya secara menyeluruh mengetahuinya atau sampai kepadanya. Walam yukallafha kullul khassah, dan tidak pula diwajibkan kepada setiap khawas, orang-orang tertentu, maksudnya para ulama. Kalau jenis pertama kan ulama, tidak ulama tahu kan. Jenis yang kedua sebagian yang ulama yang tahu, sedangkan orang awam barangkali tidak tahu. Yang ketiga ini sebagian orang khawas saja, ulama saja tidak diwajibkan untuk mempelajarinya. Tahu bedanya? Kalau yang tadi yang nomor 2 sebagian ulama diwajibkan mempelajarinya karena fardhu kifayah. Kalau sekarang sebagian saja tidak diwajibkan mempelajarinya. Wa man ihtamala bulughaha minal khassah fala yasa'uhum kullahum kafatan aw yu'attiluha.
Dan siapa yang sanggup sampai kepadanya dari kalangan khusus, yaitu para ulama, fala yasa'um kullahum kafatan ya'tiluha, maka tidak boleh pula semua mereka meninggalkannya. Kalau ada yang sampai kemampuannya untuk itu, kalau ada yang sampai kemampuannya untuk mengetahui ilmu itu. Wa idza qama biha min khassatihim man fihi al-kifayah lam yahraj ghairuhu mimman tarakaha. Dan bila sebagian dari galangan khusus tadi yang dapat melakukannya, tidak berdosa yang lain yang meninggalkannya. Tidak berdosa yang lain yang meninggalkannya. Insya Allah, misalnya ada di antara mereka ulama itu, misalnya di suatu tempat atau suatu masa itu, yang sampai kemampuannya pada hal tersebut 2 orang atau 3 orang, ya, 2 orang atau 3 orang, tapi juga tidak wajib dia pelajari, tidak wajib dia pelajari. Nah, yang sampai kepadanya ilmunya tentu wajib dia belajari, tetapi tidak semuanya yang melaksanakan. Dari 3 hanya 1 orang melaksanakan, maka yang 2 tidak berdosa. Misal, ya, para ulama menyebutkan misalnya membuat rudal, wajib atau tidak? Rudal, kembang api yang dimainkan orang sekarang Timur Tengah. Nah, wajib enggak? Bagi orang umum, bagi semua umat Islam, wajib pelajari bikin rudal? Enggak kan? Bagi ulama wajib bikin rudal? Enggak juga kan? Tapi kalau ada dan diperlukan untuk umat ini, sah, khususnya di masa berjihad, ada 2 orang pakar yang bisa mempelajari itu, jelas, dan itu harus ada di umat ini, maka wajib ketiga-tiganya mempelajari. Dan bila 1 melaksanakan, gugur dari yang 2-duanya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga. Karena tidak sembarangan orang yang bisa. Kalau apa bedanya dengan jenis kedua? Apa bedanya dengan jenis yang kedua tadi, fardu kifayah tadi? Semua orang kalau mau bisa kan? Untuk memandikan mayat, ini perlu kemampuan khusus. Memandikan orang mati, woi, perlu kemampuan khusus? Enggak, siapa saja berlatih sekali dah bisa tuh, sah. Tapi untuk belajar nuklir bisa semua orang, ambil orang-orang pintar semuanya langsung bisa bikin? Enggak kan? Lama prosesnya. Paham enggak? Paham? Jadi yang tadi fardu kifayah yang seperti tadi mudah sekali. Atau untuk belajar nahu, mudah kan? Belajar nahu, qawaidul syarah, mudah kan? Mudah kok. Oh, payah mulanya. Nah, mudah sekali, tidak seperti pelajari ilmu-ilmu tadi. Oh, kalau tadi itu kan perlu membuat ma'mal besar, laboratorium besar, perlu apa? Perlu peralatan ini dan sebagainya, bahan-bahan, modal-modal yang besar. Bisa berudal dengan duit 1 juta? Hah? Belajar nahu dengan 1 juta? Woi, gaji ustaz belajar nahu 1 juta sebulan bisa kan? Atau bikin nuklir? Nah, itu maksudnya. Paham? Jadi tidak bisa sembarangan orang. Tidak bisa sembarangan orang. Tapi kalau barang itu diperlukan. Kalau tidak juga perlu dipelajari. Kayaknya kita tidak usah aja belajar ya. Nah, besok Isa kan pakai pedang, pakai apa? Pakai keris juga dia menikam Dajjal tuh. Padahal Dajjal lebih hebat daripada rudal, sah. Woi Dajjal, sampai sini besok, woi. Makanya cepat mati. Jangan sampai ketemu sama Dajjal tuh, habis kita. Kalau model-model kita ini mudah ketipu sama Dajjalnya. Dajjal kecil-kecilnya dan buat kita tertipu, sah. Baru Ali Khamenei aja ngomong sudah tertipu banyak umat Islam. Orang-orang cerdas dan pintar pula yang tertipu. Satu-satunya negara yang membela Palestina hanya Iran. Sebilang orang terlambat jago. Ini orang terlambat jago. Baru gosok-gosok matanya, buka televisi, siaran dunia dalam berita.
Subhanallah, kemana antum selama ini? Sejak kapan pula Iran membela Palestina? Hanya gara-gara dia mengatakan kita perang ini bukanlah perang apa, tapi adalah perang demi agama untuk membebaskan Palestina. Itulah. Ini kalau wali tak ke apa jadi jual orang laku. Masalahnya orang lapar, apapun tak mikir dia, dibelinya juga. Ya, nak gorengan pakai minyak jelantah pun enak dimakannya karena lapar. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jadi memang mudah kita tertipu. Jadi oleh sebab itu kalau nak selamat jangan sampai ketemu Dajjal. Kalau ada dapat berita Dajjal datang nanti, mana tahu tentu tak ada akses A1 pula. Iya, mana tahu. Yang jelas nanti datangnya dari Asbahan. Asbahan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Asbahan di mana sekarang? Di Iran. Nah, jadi memang penipu itu datang kayak dari sana di akhir zamannya ya. Itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau antum nak selamat, satu, mati sebelum dia datang. Sah? Tapi jangan bunuh diri weh. Nah, yang kedua, tinggallah di Makkah dan Madinah. Karena negeri yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal, hanya negeri itu saja dijaga oleh para malaikat. Dan nanti turun Isa ibn Maryam alaihissalam dan menggunakan syariat Islam. Bahkan ketika dia turun di waktu sholat, datang imamnya mempersilahkan beliau, tapi dia bilang enggak, dia tetap jadi makmum. Masya Allah. So kalau dia jadi imam nanti dikira orang dia merubah orang jadi agama Nasrani. Enggak, dia jadi umat Islam, bagian dari umat Islam. Itu tanda pula bahwasanya imam lebih berkuasa dari ustaz. Ya, paham enggak? Imam lebih berkuasa dari ustaz. Paham enggak? Walaupun Syekh Sudes datang ke Raudhatus Shalihin, kalau enggak diizin sama imam tak boleh jadi imam. Tapi imam habis itu dihentikan sama pengurus. Dah joleh Syekh Sudes datang. Dah jelas Syekh Sudes sekali dalam seumur hidup datang, antum maju juga jadi imam katanya. Hah? Pernah sekali itu nak jadi imam Sudes. Oh, mungkin dia memanfaatkan nak jadi imamnya Sudes, nak mengimami Sudes kan, karena selama ini dia jadi makmum terus ya. Sekarang balas dendam dia, rasain tuh Sudes, kamu sekarang jadi makmum. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi ada ilmu yang tidak wajib pada asalnya, tetapi baik bagi orang umum maupun orang khusus. Bahkan khawasul ulama sendiri juga tidak wajib baginya, kecuali di saat memang tak bisa, tidak harus diadakan, maka waktu itu wajib bagi yang sampai kepadanya kemampuan dan kekuasaannya, maka dia wajib melakukannya, mempelajarinya. Dan bila dilakukan oleh sebagian, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, insya Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal fadlu fiha liman qama biha ala man attalaha. Tentu saja keutamaan itu menjadi milik orang yang mengetahuinya, menjadi milik orang yang mengetahuinya, dan tidak didapatkan oleh orang yang tidak melakukannya. Mungkin termasuk juga salah satu mungkin mempelajari bagaimana meyakinkan agama-agama lain, seperti mempelajari ilmu kristologi sehingga berdebat dengan para pastor, para pendeta atau dengan orang-orang agama lain untuk mengajak orang masuk Islam. Tapi tidak boleh sembarangan. Kau salah-salah bagal pendebat pun. Memang punya perangkat yang kuat. Nah, bila dilakukan oleh yang punya kemampuan, gugur dari yang lain, seperti yang dimiliki Syekh Ahmad Didat, Syekh Zakir Naik misalnya, rahimallahu Syekh Ahmad Didat wa hafizallahu Syekh Zakir Naik, yang masya Allah mereka punya kelebihan di atas rata-rata ulama dan dai dalam bab ini pada hari ini.
Mereka selain hafal Al-Quran, hafal hadis, juga hafal Al-Kutub Al-Muqaddasah, kitab-kitab agama lain. Yang pendetanya tidak hafal, dia hafal. Semoga Allah menjaga dan menjadikan itu bagian daripada jihad mereka dalam menebar ilmu dan dakwah. Mas, waktu saya ujung batu udah cepat waktu masuk dah. Nah, baik, kita azan dulu, selepas itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'ala shalah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'ala shalah. La hawla wa la Hayya 'alal falah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la salatul salatul Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wal fadlu fiha liman qama biha ala man attalaha. Tentu saja kelebihan dan keutamaan didapatkan orang yang melakukannya, bukan orang yang tidak melakukannya. Baik. Faqala fa'ujidni hadha khabaran aw syai'an fi ma'nahu liyakuna hadha qiyasan alaihi. Kalau begitu tolong sebutkan kepadaku khabaran, yaitu berita, maksudnya tentu dalil yang diriwayatkan atau disampaikan melalui Al-Quran ataupun sunnah. Au syai'an, atau sesuatu fi ma'nahu yang semakna dengannya, liyakuna hadza qiyasan alaihi, sehingga bisa dikiaskan ini kepadanya.
Dikiaskan masalah ini kepadanya. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau tidak ada dalilnya secara tekstual, secara teks dari Al-Quran atau hadis, silakan disampaikan melalui qiyas. Qultu au faqultu lahu, kata Imam Syafi'i, saya katakan kepadanya, faradallahu al-jihada bi kitabih wa ala lisani nabiyhi thumma akkada an-nafira min al-jihad. Faqal, ya agak panjang sedikitnya. Ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau cepat dipahami, cepat selesainya. Kalau lambat, kita undur saja pertemuan selanjutnya. InsyaAllah ta'ala. Kita usahakan yang ringan-ringan ya. Apa dalilnya? Bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sanggup dilakukan oleh semua orang. Bahkan sanggup dilakukan oleh orang khusus saja. Tapi perintahnya seperti bersifat umum. Nah, lalu Allah mewajibkan, memfardukan jihad dalam kitabnya Al-Quran. Wa ala lisani nabiyhi, dan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Thumma akkada an-nafira min al-jihad. Kemudian Allah menguatkan lagi untuk all out atau melakukan nafir, yaitu berangkat pergi berjihad. Faqal innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu, apa yang dibelinya? Jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Yang punya Allah juga ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia minta, tidak sembarang dia belinya dia kita. Mahal apa murah? Dengarlah dulu, biar tahu. Apa katanya? Bi anna lahumul jannah. Apa harganya? Surga. Surga mahal apa murah? Serius ya. Antum, istri antum bisa tidak bikin manis air liurnya segelas air? Sekali-kali merayu jadilah. Gimana bang, manis? Coba kau minum dulu. Nah, setelah dia minum, baru minum. Manis sekali, karena kamu meminumnya. Sah? Padahal bohong ya. Tapi ini sihrun halal. Ini sihir yang halal. Nah, cobalah sekali-sekali. Tidak pernah buat ya. Perlu juga diajarin nampaknya. Nah, Nabi SAW bila minum, suruhnya istri dulu minum. Habis itu dia pilih di mana tempat nempel bibir istrinya minum. Kalau kita kadang dilap pula ke tisu, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin, enggak. Maksud saya menanyakan, kata dalam hadis Abbas radhiyallahu taala anhuma, bidadari itu andainya Allah izinkan meludah ke permukaan bumi ini, manis 5 samudra itu dibuat. Itu ya, air liur yang begini mahal apa murah? Bang, gula berapa sekilo bang? Tidak pernah beli gula, tidak penyakit gula. 10.000, 20.000 sekilo untuk 5 samudra. Samudra India, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Apa lagi? Antartika. Seluruh samudra ini bikin manis dengan gula. Berapa kilo perlu? Itulah weh. Berarti untuk memaniskan samudra saja antum perlu berapa? Entah, saya bilang berapa miliar ton gula kan? Sah? Ini hanya seorang bidadari saja bisa bikin manis seluruh samudra itu. Mau coba? Mau coba? Mati dalam keadaan beriman. Nah, mati dalam keadaan beriman. Kalau bidah, mati syahid. Sah? Sah? Ini Abu Rahman udah mulai takut. Ini kena penyakit gula di surga nanti nih Ustaz katanya. Kebanyakan gula.
Ingat, di surga tidak ada penyakit. Wih, kalau sempat tuan-tuan dijanjikan beli rumah di komplek ini, Pak Ustaz, Pak Haji tak sakit selama hidup, mau tak beli? Berapapun. Dan di sini disiapkan istri yang tak tua-tua, tidak ada lampu merah. Jadi penghayal kita jadinya, ya begitulah. Dan yang di surga lebih dari semua yang tuan-tuan hayalkan, lebih dari semua yang tuan-tuan bayangkan. Andainya ibu-ibu ini tahu dan yakin, tidak payah kita minta izin, sah. Cuman mereka tidak yakin. Masalahnya tuan-tuan sendiri juga tidak meyakinkan, sah. Kan itu katanya, abang cerita nak nikah lagi, kamar satu aja tidak terang, apalagi nak dua kah? Lampunya iji, tahu iji? Redup katanya. Nak naik bahtera 2 orang, satu aja hampir. Makanya ada jalan pintas untuk membuat bahagia yang besar itu. Jual diri kita pada Allah dan harta kita. Ya. Apa balasannya? Surga. Jadi oleh sebab itu kalau orang yang tahu ini tidak bernilai dirinya di hadapan Allah, tidak bernilai hartanya di depan Allah. Makanya kapan Allah minta, siap. Baik harta maupun jiwa. Makanya Utsman tidak panjang cerita nih. Pulang masuk perdagangannya 100 ekor onta dengan bawaannya. Bang, 100 ekor onta, masing-masing bawaannya, bebannya rata-rata 200 kilo. Kali 100? 200 kilo sekali 100. Pakai kalkulator juga. 200 kilo kali 100. 20 ton ya. Sah? Datang perintah jihad di masa sulit, masa harga melambung tinggi, pertalit Pertamax naik, sah? MBG di masa sulit, harga melambung sebenarnya, cari untung waktunya waktu itu. Tapi Nabi SAW menyerukan jihad fisabilillah, dan perlu persiapan untuk para pejuang dan mujahidin. Jihad perlu duit, jihad perlu harta. Iya. Maka Utsman mengatakan, ya Rasulullah, semuanya fisabilillah. Tidak ambil kalkulator, dia tidak ambil buku dulu, catat bilnya berapa, modal berapa, untung berapa, kerugian berapa, gaji karyawan dan sebagainya. Tidak, semuanya fisabilillah. Jangan bilang, Ustaz saya sanggup, bilang aja belum sanggup, sah. Antum sebelum meyakin kayak Utsman, itu masalahnya. Malaikat aja malu sama Utsman. Antum jangan bilang sama Ustaz, Ustaz kan tidak bisa juga Ustaz, bilang gitu, sama. Tapi setidaknya sebagian bisa kan? Berapa yang tuh bisa sekarang? Bisa. Nah, saya tidak akan apa. Tapi antum dengan Allah berjanji, ya Allah, saya siap memberikan kapan engkau perintahkan. Ketika Allah perlihatkan kepada kita orang yang sedang sakit perlu dibantu, kita berikan berapa kita mampu, sah? Ketika kita lihat ada orang miskin yang perlu dibantu, ya kita bantu sesuai yang kita bisa. Atau ketika dakwah masalah memerlukan dana, kita berikan. Atau misalnya penuntut ilmu yang perlu untuk dibantu, maka kita bantu. Itu bagian daripada usaha kita. Karena jihad sekarang diantaranya yang besar kata Syekh Ibn Baz rahimahullah adalah jihadul ilmi. Jihad menuntut ilmu, jihad menyebarkan ilmu, dan jihad dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun.
mereka berperang di jalan Allah sehingga ada yang membunuh dan terbunuh. Ya, kalau sudah di medan perang tentu harus membunuh atau terbunuh. Atau pilih yang mana? Pilih yang mana? Nyerah saja, bunuhlah saja, gitu? Enggak boleh. Jihad itu harus membunuh atau terbunuh. Ya, kalau di medan perang, jangankan di medan perang, jihad, orang tawuran aja begitu semangatnya kan? Sah? Tawuran aja, gimana caranya untuk menaklukkan orang? Makanya perang bukan solusi utama, tapi solusi terakhir. Makanya ketika ada perang, jangan hasut-hasut orang perang. Antum bukan perang-perangan ini perang beneran. Kadang-kadangnya cerita di atas meja begini, kayak saya jadi pengamat politik, geopolitik internasional kan, dikiranya dia lebih tahu cara kapan berperang, kapan tidak daripada orang yang ada di medan itu. Sekarang orang mengatakan, kenapa Arab Saudi itu diam aja? Kenapa orang-orang Arab itu semuanya pengecut semua? Woi, tidak ada ceritanya orang Arab pengecut. Menurut kalian mana yang paling pemberani? Orang Arab atau orang kita? Serius ini tidak bela negara ini nampaknya, tidak bangga dengan bangsa sendiri. Ya ikhwan, ada dua sifat yang bila berkumpul dia jadi positif, dan bila sifat itu lawannya berkumpul jadi negatif. Apa itu? Ada dua sifat bila berkumpul mengangkat orang, dan dua sifat lawannya bila berkumpul merendahkan orang. Orang apa itu? Ya Rabbi, ini tidak bisa selesai malam ini Ustaz. Ya, kayaknya tidak jadi, kita ganti. Ma'asyiral kiram, sifat yang selalu berkumpul pada orang menjatuhkannya sifat kedekut dan pengecut. Yang menaikkan adalah sifat pemurah dan pemberani. Nah, sekarang kalau bahasa kampung dabiat dado takat pawi. Coba rasa-rasa mana yang paling pemurah, orang Arab atau orang kita? Woi, ada bukti? Enggak, pemurah cerita kita nih, pemurahnya. Mana yang lebih pemurah, orang kita atau orang Arab? Serius? Atau punya bukti? Ini masjid ini kan? Sahih. Banyak orang Arab buat masjid di seluruh dunia. Sah? Dan saya minta satu nama orang Indonesia bikin masjid di Arab. Jangan bilang tidak mampu. Masa bikin masjid sebesar ini tidak bisa di Arab? Tidak ada izin Ustaz mungkin ya, bisa juga alasannya. Tapi ada tak cerita dia mau nak buat? Tidak ada kan? Ada enggak orang Indonesia yang kaya bikin masjid di Arab? Jawablah, ada enggak orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk bikin masjid di luar negeri? Ada enggak? Ada, bukan tidak ada. Cuman mau apa tidak? Mau apa enggak? Kenapa? Kedekut. Kedekut dan pengecut. Takut dia hartanya habis. Padahal hartanya kalau dihitung, ya, hartanya misalnya kekayaannya 50 miliar. 50 miliar untuk makan dan tidur habis berapa tahun? Kalau kita tengok orang kaya itu sendiri makannya kayaknya lebih ampera pula dari kita kadang-kadang. Saya bukan jarang, saya juga bertemu dengan orang-orang kaya yang betul-betul kaya ya. Iya. Menurut saya tidak mungkin dia makan di tempat seperti itu. Saya aja kalau awak makan khususnya kalau bertamu kan tidak mungkin tidak pakai hidang, sah?
Ibu Haji? Naam. Kalau ada tamu, kalau makan sendiri bisa sembunyi ampera kan? Naam. Tapi kalau tamu enggak. Tapi dia bertamu, tapi ngajak makan ramas. Lauknya telur pula. Allah musta'an. Ya begini kaum muslimin dan muslimat. Mungkin tak dia nih. Bapak tadi 50 miliar saya. 50 miliar untuk makan sebulan berapa? Setahun lah ya. Sekali makan di Ampera. Hah? Itu enggak. Habis 1 miliar setahun untuk makan. Untuk apa? Semuanya habis 1 miliar. Kalau saya enggak kayaknya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada duitnya, tapi jangankan untuk yang bikin yang sunat-sunat saja. Yang zakat 2,5% saja kadang tidak dikeluarkannya. Karena apa? Kedekut sehingga apa? Pengecut. Kalau orang Arab pemberani dan pemurah. Sehingga kadang-kadang satu masjid dia bangun sendiri. Kita bukan tidak mampu, tidak mau. Kenapa tidak mau? Takut. Kalau saya bangun nanti habis, apalagi yang tinggal. Padahal yang tinggal itu yang dia infakkan tadi. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya siapa yang antum bilang tadi? Masjid ini buktinya ya. Ini berapa orang yang bangunnya? 1 orang. Saya coba-coba aja muter-muter di negeri Arab sana. Mana tahu ada masjid ini dibangun oleh Syekh Dasman Yahya Ma'adi Al-Kamfahri misalnya. Tidak pula jumpa. Ya, tidak pula jumpa. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat di mata padahal mereka di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita. Nah, orang yang seperti ini mungkin tidak pengecut. Orang yang seperti ini mungkin tidak penakut. Tidak mungkin. Kita yang penakut. Makanya ketika Belanda menjajah kita dulu, tentara Belanda itu kabar-kabarnya lebih banyak londo irengnya daripada londo putihnya. Tahu londo? Belanda ireng. Ireng tahu? Warna kulit saya ini woi. Nah, kenapa? Karena tadi penakut sehingga mau diadu domba. Sehingga ketika pengamat kita punya latar belakang seperti ini, dikiranya orang Arab juga seperti itu pula. Mereka tidak perang bukan karena penakut, tapi ada hal yang tuan-tuan tak terpikirkan. Antum jangan seperti pengamat pemain bola. Pernah tuan-tuan nengok pengamat pemain bola? Habis babak pertama, dia semangatnya kayaknya dia paling hebat. Lalu kita buka rekaman dia main dulu, ternyata lebih buruk daripada betul apa enggak? Enggak pernah nengok bola, ngaku aja lah. Dulu, bukan sekarang ngaji mana adol. Nah, jadi makanya mohon maaf, saya paling malas dengar komentator bola itu, kecuali yang go itu sedang tidak bola. Ini yang memberikan komentar, kalau begini tadi itu sendul dikit, gini dikit sah. Nah, memang mencari kesalahan itu mudah, tapi kita turun lapangan, Anda tidak apa-apa. Anda tidak apa-apa. Apalagi yang bicara asal bicara tafsiran tak berdasar, semuanya pakai kias, tapi kiasnya kias yang tidak kuat, kias yang lemah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, fayuqtalun wa'dan alaihi haqqa. Ini janji Allah yang pasti. Di mana Allah sebutkan fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran. Oh, ternyata jihad itu sudah ada dulu sejak zaman dulu ya, bukan di umat Islam saja. Dulu kan umat Islam juga sah. Umat Nabi Musa Islam, umat Nabi Isa Islam. Berarti kalau tidak Islam berarti bukan umat Nabi Musa saja. Karena Nabi Musa dan Isa wasiatkan bila datang Rasul akhir zaman. Siapa dia?
Sayyidu waladi Adnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti Rasul itu. Lalu mereka tidak mengikuti Rasul itu, berarti mereka tidak mengikuti Rasul mereka sendiri. Nah, wa man awfa bi ahdihi minallah, tidak ada yang lebih menyempurnakan menepati janjinya dari Allah. Fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan dengannya. Wa dzalika huwa khawful azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Ini beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan jihad, dan tadi beliau jelaskan makna daripada apa yang ingin beliau jelaskan, bahwa memang dalilnya sepertinya umum, tetapi nanti yang mendapatkan kewajiban itu adalah khusus, dan sebagian dari yang khusus yang mampu melakukan, bila sudah dilakukan oleh sebagian maka gugur dari yang lain. Jelas? Jadi yang punya kewajibannya itu sebenarnya yang khusus saja, tapi yang khusus ini bila melakukan sebagian gugur dari yang lain, tapi keutamaan itu yang melakukan. Bedanya dengan yang nomor 2 apa? Semua orang punya kewajiban, yang alim dan bukan alim, yang umum dan yang khusus, semuanya punya kewajiban, sah, dan itu mudah dilakukan oleh semuanya. Tetapi yang bagian ketiga ini enggak semua orang bisa berjihad. Semua orang bisa? Enggak kan? Ada yang mampu. Yang mampu ini semuanya wajib pergi. Yang mampu ini semuanya wajib pergi. Nah, besok aja lah. Tidak. Tidak wajib. Nah, bila dilakukan oleh dan sebagian yang wajib kepadanya, bila dilakukan oleh sebagiannya dari yang sebagian ini, gugur dari yang lain. Makanya beliau menggolongkan ini sebagai ilmu bagian yang ketiga. Mungkin kalau tuan-tuan ingin tambahkan pula nanti boleh juga ditambahkan. Apa itu? Ilmu yang berkenaan dengan profesi masing-masing. Sah? Apa contohnya? Saya sebagai guru, dosen, saya wajib mengetahui ilmu agama syariat tentang tata tertib aturan jadi dosen. Bagaimana supaya saya mengajar itu sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT. Kalau beliau misalnya sebagai IT, tenaga IT, dia harus paham pula, jangan salah-salah masuk pula nanti kan ceramah ustaz ada pula gambar lain-lain dan sebagainya, dan dia harus paham ilmu tentang itu. Nah, yang bagian penjual makanan juga dia harus punya fikih tentang itu. Yang berjualan harus memahami. Ini mungkin kita kalau boleh masukkan pada bagian yang keempat pula, atau disisipkan pada yang ketiga tadi menurut pembagian Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ya, untuk lebih jelas besok aja ya. Iya, supaya nanti yang sudah jelas tadi tidak hilang. Gara-gara ini panjang sekali dan ngangguk-ngangguk pulang. Tapi secara umum sudah bisa dipahami ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya hari ke depan masih harus juga kita berhadapan. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.